kitab Bilangan pasal 6 ayat ke-22 kita mulai baca. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Nah, saudara, setiap kali kita mendengar kata Harun adalah imam besar dan anak-anaknya adalah imam-imam, posisi kita dalam perjanjian baru adalah anak-anak Harun. Ya, imam-imam. Harun adalah gambaran Kristus, imam besar. Ya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini ada satu kebenaran yang dalam sekali, yang sebetulnya ayat ini tidak dimaksudkan hanya untuk menjadi berkat setiap kita pulang gereja. Tidak. Ayat ini adalah menjadi lifestyle atau gaya hidup kita, di mana setiap kita, anak-anak imam besar, kita adalah imamat yang rajani, harus melakukan yang sama, atau dipredestinasi, atau sudah ditetapkan oleh Allah, untuk melakukan hal yang sama seperti ini. Yaitu, kita saling memberkati. Kita sudah belajar, beberapa minggu yang lalu saya bagikan bahwa berkat itu adalah power. Jadi berkat jangan terburu-buru dimanifestasikan ke hal-hal yang material. Blessing adalah power, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah, tidak menambahkannya. Kemudian kekuatan Tuhan yang menjadi kita, atau power of the Lord, kekuatan Tuhan menjadikan kita kaya. Artinya berkat adalah power. Kalau kita lihat lagi terus bahwa power pada ujung-ujungnya adalah firman Tuhan. Ya, adalah firman Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi kita harus saling membagikan firman Tuhan, itu artinya kita sedang meletakkan berkat. Khususnya kami, saya dan para pengurus yang khotbah di sini, itu memang tugasnya adalah menaruh firman Tuhan di jemaat ini. Itu artinya kita memberkati. Dan melindungi, kata melindungi adalah keep, menjagai, bahwa firman Tuhan itu menjagai kita. Ya. Kemudian ayat 25, Tuhan menyinari engkau, kata menyinari itu kata sinar atau light atau terang, itu kata yang sama yang dipakai Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air lalu mengatakan, terang jadilah. Bahasa Indonesia bilang, jadilah terang. Kalau orang Ibrani selalu kata yang penting di depan. Terang jadilah. Nah, kita juga punya tugas yang sama, harus saling mengucapkan kata-kata terang atau kata-kata yang berasal dari firman Tuhan. Sudah tahu bahwa terang itu adalah hidup kita. Yohanes katakan hidup itu adalah terang manusia. Artinya terang itu adalah hidup manusia, sama kan? Artinya kalau kita berbicara kepada sesama kita, anak-anak Tuhan, memang sebaiknya kita berbicara apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu akan berdampak memberikan hidup. Dan membuat lawan bicara kita, khususnya anak-anak Tuhan, itu menjadi terang tubuhnya. Saya belajar sedikit mengenai ilmu fisika kuantum. Semua di dunia ini bergerak sebetulnya, tidak ada yang diam. Ini mimbar kelihatannya aja diam, sebetulnya dia bergerak, molekulnya bergerak. Nah, pergerakan di bawah kecepatan cahaya itu bisa dilihat dengan kasat mata. Di bawah kecepatan cahaya. Tapi pergerakan di atas kecepatan cahaya tidak bisa kelihatan. Kenapa? Karena semua yang kelihatan selalu memancarkan terang. Kalau nggak ada terang nggak kelihatan. Itu sebabnya hal yang supernatural, yang rohani, itu kecepatannya sangat cepat dan dia di atas segalanya sehingga kasat mata kita nggak bisa lihat. Tapi mata spiritual kita bisa melihat. Kalau kita hidup dalam terang. Makanya firman Tuhan katakan Matius 6, if your eyes be single, melihat firman Tuhan yang adalah terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya begini saudara ya, kalau saudara punya masalah dalam hidup, entah penyakit, entah apapun,
Kalau kita bisa melihat terang firman Tuhan, dan terang firman Tuhan bisa hidup di mata kita, maka segala organ tubuh kita yang sakit juga mampu melihat itu, karena dia diterangi oleh terang firman Tuhan. Jadi kalau ada sakit penyakit, dia bilang, oh, dia bisa merespon, ya. Tidak akan mengirim sinyal khawatir ke kepala kita, tapi mengirim sinyal, hey, kepala, kita sudah sembuh. Bisa begitu, saudara. Karena apa? Karena terang. Makanya orang yang bergaul dengan firman Tuhan katakan, tidak mudah takut. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Bahwa semua yang saya katakan ini, ada dasar firmannya. Bahwa tubuh kita diciptakan sedemikian rupa, sehingga dia punya kemampuan self-engineering. Secara natural, bisa menyembuhkan diri sendiri. Makanya saudara kalau kebeset sedikit, ada yang khawatir, ada yang kepikir, aduh, sebentar lagi pasti meninggal nih, udah mulai berdarah nih. Nggak ada kan? Kenapa? Karena dia tahu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi coba kalau penyakitnya berat, udah kemana-mana pikirannya. Tapi orang yang bergaul dengan firman, dengan terang itu, dia nggak akan mudah takut. Tidak akan ada takut. Karena di dalam terang, dalam kasih tidak ada takut. Lanjut ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, jadi Tuhan mengatakan, jadilah terang, hiduplah. Makanya kita juga harus bicara terang atau firman Tuhan, supaya baik tubuh kita maupun tubuh saudara kita yang mendengarkan kita juga dibangun. Oke? Dan memberi engkau kasih karunia. Nah, sekali lagi, kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Roma 5:1 katakan, oleh iman kita mengakses hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Dan oleh iman kita mengakses kasih karunia. Jadi karena iman mengakses area yang sama, maka hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, berdampingan bahkan satu dengan Tuhan, di mana Roh Kudus mengajar kita, itu adalah hidup dalam kasih karunia. Ya. Jadi kalau diperkecil, hidup dalam kasih karunia itu unmerited, unearned, undeserved favor. Menurut saya, kita memperkecil arti kasih karunia. Karena kasih karunia itu satu kehidupan, bukan hanya pengampunan dosa. Orang yang hidup di bawah air terjun pengampunan belum tentu berkemenangan hidupnya. Betul ya? Belum tentu. Dia tahu dia hidup dalam pengampunan, tapi dia bisa salah gunakan pengampunan, dia bisa kompromi dengan hal-hal yang mencelakakan dirinya, bahkan mencelakakan pikirannya. Bisa begitu. Ya, bahkan bisa juga dia mengignore firman. Jadi hidup dalam air terjun pengampunan adalah fakta kita. Tapi itu tidak menjamin kita kuat di dalam Tuhan. Kita hanya kuat di dalam Tuhan kalau kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Kemudian, ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya. Nah, kata wajah di dalam perjanjian lama dan kata hadirat di dalam perjanjian lama memakai kata yang sama, panim. Jadi kalau Tuhan menghadapkan wajahnya, berarti Tuhan menghadapkan hadiratnya. Kalau di Yeskiel dikatakan, aku tidak akan memalingkan, kalau Roh Kudus dicurahkan, aku tidak akan pernah mengalihkan wajahku kepada anak-anakku. Artinya Tuhan tidak pernah mengambil hadiratnya dari kita, dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan tidak tergantung musik yang kita dengar. Hadirat Tuhan tidak tergantung penyembahan kita. Hadirat Tuhan tinggal tetap. Ya. Jadi tidak ada dibilang, tuh musiknya penuh hadirat. Enggak. Yang hadirat Tuhan tidak memenuhi keyboard atau gitar. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Cuma kadang-kadang kita agak-agak confused sedikit gitu ya. Karena saya dulu juga orang musik. Saya sering dijudge kalau suasananya nggak naik, nggak ngangkat. Ini pemain keyboardnya nih, atau saya kan pemain keyboard. Ini pemain musiknya nih. Kan kebanyakan kita anak-anak Tuhan dengar dari orang lalu ngomong. Nah, ada hamba Tuhan yang menjudge orang main musik gitu loh. Saya suka ketawa aja lihat, udah nggak ngerti musik menjudge gitu. Kasihan deh pemain musik, saudara. Makanya di sini pemain musik aman lah, nggak akan dijudge. Karena saya tahu penyakit manusia ini suka menjudge. Worship leader fals dibilang nggak ada urapannya. Urapan kita tinggal tetap, saudara. Memang perlu diambil orang-orang yang skill di bidangnya supaya tidak mengganggu. Tapi terganggu atau tidak juga tergantung orangnya. Memang sebetulnya hadirat Tuhan tidak tergantung faktor eksternal. Lebih bagus lagi kalau ditata dengan rapi ya. Maksud saya bukan berarti kita mengignore hal-hal teknis dalam bermain musik ya. Kembali lagi, hadirat Tuhan tinggal di dalam kita. Jangan usah khawatir, saudara. Kemanapun kita berjalan, hadirat Tuhan ada. Kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi ini tugas kita bersama, khususnya kami yang berbicara di depan.
Kami harus meletakkan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada di situ, berkat Tuhan, Allah yang mau bergaul dengan kita, tinggal di dalam kita, baru Tuhan berkenan. Tapi itu pun mesti direspon oleh jemaat, ya, aku sepakat, amin. Baru kita bisa harmonis. Ya. Jadi memang tugas gembala adalah menyatukan, membuat jemaat unity in faith. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih job description seorang gembala? Yang paling utama adalah dia bersama 4 jawatan yang lain, membuat jemaat unity in faith. Kalau setiap kita, termasuk dirinya ya, termasuk yang khotbahnya. Karena gembala itu bukan jabatan, gembala itu adalah media yang dipakai Allah untuk Roh Kudus bermanifestasi. Apa itu media? Anak Tuhan. Jadi posisi anak tetap saya tekankan, posisi anak yang tertinggi. Tidak bisa dibilang jemaat di bawah gembala atau gembala lebih tinggi dari jemaat. Tidak, gembala itu pekerjaan, anak itu posisi. Jadi gembala juga anak Tuhan, posisinya anak Tuhan, tapi tanggung jawabnya Roh Kudus bicara lewat lidah, bibir, pikirannya untuk membangun kita semua. Ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi. Itu dia. Nah, di sini dikatakan ini diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Harun adalah imam besar, anak-anaknya adalah imam-imam. Itu adalah posisi kita. Makanya tugas untuk saling memberkati, saling mengingatkan engkau dilindungi Tuhan, saling mengingatkan bahwa hadirat Tuhan ada di dalammu, kemudian mengingatkan kasih karunia Tuhan, itu adalah tugas kita semua. Jadi imam itu adalah posisi yang ada di hati Allah sejak zaman perjanjian lama. Posisi imam dan raja. Imam adalah orang yang menerima pesan Tuhan. Raja adalah orang yang mengeksekusi pesan Tuhan. Jadi imam memberikan pesan Tuhan kepada raja, raja mengeksekusi, menjarah, atau melakukan apa saja. Beritanya dari imam. Sekarang 2 fungsi itu disatukan di dalam anak-anak Tuhan, di dalam Kristus, karena Kristus adalah imam kita, Kristus adalah raja di atas segala raja, maka 2 fungsi itu bisa berjalan atau harusnya berfungsi di dalam kita. Saya mau tunjukkan dulu bagaimana fungsi itu adalah kerinduan Tuhan sendiri. Kita buka Keluaran pasal 19 ayat 6. Kita dari ayat 5 aja deh. Dari ayat 5. Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lanjut ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kerinduan Allah sejak perjanjian lama, kita menjadi imamat yang rajani. Nah sekarang bagaimana Allah menetapkan seseorang menjadi imam? Kita buka Keluaran 29 ayat 20. Ya, Keluaran 29 ayatnya yang ke-20. Ini dia ritualnya. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil sedikit dari darahnya dan kau bubuhkan pada kuping telinganya yang kanan. Dibubuhkan. Untuk apa? Diurapi atau ditetapkan telinga imam itu untuk mendengar. Makanya Tuhan Yesus katakan, dombaku mendengar suaraku. Jadi jadi kita diciptakan untuk mampu mendengar suara Tuhan. Jangan pernah ignore itu. Bagaimana caranya Pak? Ada satu ayat di Yesaya katakan, Tuhan akan melatih telingaku untuk mendengar. Jadi nggak usah khawatir. Ya, bukan buku-buku atau bukan gembala, bisa juga kita kasih sedikit arahan bagaimana mendengar suara Tuhan lewat firman bisa. Tapi yang utama adalah masternya akan ngajarin kita mendengar. Ya. Kemudian kau bubuhkan itu di telinga kanan Harun dan pada kuping telinga kanan anak-anaknya. Ya, jadi semua mendengar. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku hanya mengatakan apa yang aku dengar dari Bapa. Maka sebaliknya aku akan taruh Roh Kudus di dalammu supaya engkau mendengar apa yang dia dengar daripadaku akan disampaikan kepadamu. Itu urutannya, saudara. Ya. Jadi kita dijamin bisa mendengar suara Roh Kudus. Kemudian, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan. Jadi perbuatan kita dan perjalanan kita juga diurapi oleh apa?
darah Yesus. Dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Ya, itu darah dari domba jantan. Sekarang darah yang kita pakai atau darah yang di-apply kepada kita untuk kita menjadi seorang imam dan raja apa? Kita buka Wahyu pasal 1 ayat 5 mulai. Ya, kalau bahasa Indonesia ayat 5, bahasa Inggris ayat 6 bisa. Ayat bahasa Indonesia harus dibaca ayat sebelumnya. Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan dia dari dosa kita oleh darahnya. Ingat ya, oleh darahnya. Nah, apa yang diperbuat oleh darah ini? Ayat 6. Dan darah ini telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi darah ini membuat dua hal. Kita menjadi imamat yang rajani. Kita buka sebentar di Wahyu pasal 5, ayatnya yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sudah perhatikan? Ya. Saya sedang mau menyampaikan pokok pembicaraan pagi hari ini adalah bahwa ada fungsi yang sangat powerful yang Tuhan taruh, yang kita nggak bisa tolak. Cuma kita bisa menginaktifkan fungsi itu, yaitu imam dan raja. Kapan fungsi imam dan raja itu akan tidak berfungsi di dalam kita? Yaitu pada saat kita mengignore firman. Makanya di kitab Keluaran, kalau engkau baik-baik mendengar suaraku, kau dengarkan firmanku, engkau akan jadi harta kesayanganku. Dan engkau akan menjadi imam yang raja, yang rajani, imamat yang rajani. Nah, kalau kita buka di 1 Samuel 15 ayat 23, sudah harus hati-hati ini, ya. Karena banyak anak-anak Tuhan mengatakan, aku sudah ngerti firman, saya pernah bahas waktu itu kan. Bahkan kami di kalangan hamba-hamba Tuhan, kalau satu orang bicara firman Tuhan, udahlah, gak usah bicara firman-firman lah. Kita udah tahu, kita sama-sama pendeta, gitu kan. Kita sudah tahu. Karena kita bicara masalahnya ini bukan masalah firman, bukan masalah iman, gitu saudara ya. Tanpa sadar, itu mengignore firman. Padahal kalau mengignore firman bahaya. Ya. Di luar aku, kata Tuhan, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafil. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Satu, ya. Menolak firman, tidak mau bergaul dengan firman, Tuhan menolak kita sebagai raja. Tapi di perjanjian baru nggak bisa, saudara. Karena darah itu sudah tercurah, sudah terlanjur. Ya, kita sudah menjadi raja. Tapi raja, fungsi raja, Kristus adalah raja, betul ya? Kristus adalah imam. Tapi ada firman Tuhan mengatakan, Christ is become of no effect if you are trying to be justified by the law. Kristus menjadi tidak berefek. Imam dan fungsi imam dan raja menjadi tidak berefek, tidak berfungsi kalau kita mencoba dijustifikasi oleh pengetahuan baik dan buruk. Ya, kita ke Hosea 4 ayat 6 dulu sebelum saya lanjut mengenai pengetahuan baik dan buruk. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Jadi fungsi imam dan raja di perjanjian baru ditolak, kalau sudah ditolak sudah. Ya. Tapi di perjanjian lama ditolak, tapi di perjanjian baru menjadi tidak berfungsi. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku juga akan melupakan anak-anak. Oke, kita tidak usah fokus ke yang bawah dulu. Yang atas ya, kita menolak pengenalan, maka fungsi aku menolak engkau menjadi imam. Fungsi imam menjadi tidak berfungsi. Kalau fungsi imam dan fungsi raja tidak berfungsi, padahal itu adalah fungsi yang sangat berkuasa untuk melunturkan segala kutuk, maka tidak heran kalau apa yang terjadi di sekeliling kita
itu terkena dan mempengaruhi kita. Terkena bisa, tapi harusnya tidak memberikan pengaruh kepada kita. Kalau mau tahu apa itu kutuk, Pak, tinggal baca Ulangan pasal 28. Situ lengkap kutuk, lebih banyak dari berkat. Dan kita tidak bisa terkena itu, spirit kita. Tapi dampak ke jasmani kita bisa. Tergantung kita memutuskan mau terdampak atau tidak. Harusnya tidak. Karena tidak ada yang bisa tidak ada orang bisa mengutuk kita. Kutuk tidak berkuasa atas kita. Kita buka dulu ayatnya Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Saya akan giring kita semua untuk aware akan keadaan dunia ini. Itu nomor 2. Nomor 1, aware akan keadaan kita di dalam Tuhan, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau mau tahu apa itu kutuk hukum Taurat, tinggal buka Ulangan 28. Situ ada perkataan kutuk, atau di Imamat 26. Lengkap. Ya. Itu sudah Tuhan tebus. Tapi yang ditebus kita. Ya, perhatikan kalimatnya, Tuhan menebus kita, bukan Tuhan penebus kutuk. Atau Tuhan menebus dosa, bukan. Tuhan menebus kita dari dosa atau kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Nah, begini saudara ya. Tuhan menebus kutuk ya, kita sepakat. Menebus dosa, bukan Tuhan menebus kita dari kutuk. Bukan menebus kutuk, bukan hanya menebus kutuk dari kita. Apa yang ditebus itu yang diambil. Ya, kalau kita beli emas, nebus emas ke toko emas, yang kita bawa pulang emasnya bukan tokonya. Betul ya? Jadi waktu Tuhan datang menebus, dia mengambil kita dari kutuk itu. Tapi jangan salah, kutuk itu nempel di dalam kita, dalam darah dan daging kita. Dalam kitab Wahyu, kan Yohanes dibilang, ada meterai. Lalu dia nangis, siapa yang bisa buka meterai ini? Kalau kita lihat meterai itu dibuka, semua kutuk isinya. Lalu kita pikiran manusia kita bilang, kalau meterai itu dibuka isinya kutuk, jangan dibuka, tutup aja terus. Tapi apa jawaban surga? Puji Tuhan, terpujilah nama Allah karena singa dari domba Allah, singa dari Yehuda, dia layak menebus kutuk, yang layak membuka meterai itu. Maka dibuka. Ada kuda putih, kuda hitam semua keluar. Apa itu? Itulah proses kita dilepaskan dari kutuk itu. Diangkat, lalu didudukan bersama Allah di dalam Kristus. Makanya saya pernah bagikan tentang kitab Wahyu. Jangan bingung baca kitab Wahyu, ya. Karena kitab Wahyu itu isinya adalah the revelation of Christ, pekerjaan dia di kayu salib. Yang puncaknya adalah perang terbesar, yaitu di kayu salib. Tapi sebelum menuju itu, ada kutuk dilepaskan, ada sangkakala dibunyikan. Memang ditulisnya berurutan, tetapi dibaca. Tapi yang kejadian itu tidak terjadi secara kronologis berurutan, tidak. Tapi terjadinya bersamaan. Meterai dibuka, sangkakala ditiup, cawan ditumpahkan. Itu bersamaan. Karena ujung-ujung dari semua peristiwa itu adalah Bait Allah terbuka. Jadi nggak mungkin Bait Allah terbuka, tutup. Sekarang sangkakala 1, 2, 3, buka, tutup. Lalu cawan 1, 2, 3, sampai 7 dibuka, tutup. Nggak gitu, saudara. Ya. Sampai akhirnya semua terjadi berbarengan. Yang saya mau bahas pagi hari ini adalah, kutuk itu dilepaskan, ditaruh di tubuhnya. Setelah ditaruh di tubuhnya, barang siapa yang percaya, itu lepas dari kutuk. Lalu didudukan, Efesus 2 ayat 6, didudukan bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus. Disitulah kita menjadi pribadi yang powerful, imamat yang rajani. Tidak bisa terkena kutuk, tapi jangan mengignore firman. Itu sebabnya dalam perjanjian baru, do's and don't-nya lebih banyak dari perjanjian lama. Perjanjian lama ada 630 hukum Taurat, perjanjian baru ada 1000 lebih. Tapi yang 1000 lebih ini, kalau disimplified, karena banyak yang berulang, tinggal 800-an, itu pun masih lebih banyak dari perjanjian lama. Tapi tidak satu pun dari do's and don't, atau jangan ini, jangan itu, yang sifatnya mendakwa kita. Do's and don't di situ sifatnya adalah mengangkat kita, ngajari kita untuk hidup dengan destiny, dengan pola hidup lebih tinggi. Mengapa? Karena jalan Tuhan, awalnya bukan jalan kita, dan Tuhan ingin menjadi jalan kita. Rencana Tuhan awalnya bukan rencana kita, dan dia ingin itu menjadi rencana kita juga. Makanya untuk mengajari kita di jalan dia dan rencana dia yang sangat besar, perlu perintah. Kenakan Kristus, lepaskan hal-hal yang duniawi, jangan marah, terus jangan dukakan Roh Kudus, jangan padamkan roh, itu kan banyak, saudara.
Lebih banyak dari hukum Taurat, tapi tidak satu pun yang mendakwa. Kalau kita mengignore, ya kita tanggung akibatnya. Hal yang sepele aja, ada kebakaran, ada kerusuhan. Tuhan bilang, orang bodoh ada masalah mendekat, orang bijak menjauh. Lalu kalau udah ada masalah mendekat lalu terkena, ya mau pendeta mau anak Tuhan ya terkena. Itu sebabnya Tuhan ingin kita penuh oleh firman supaya kita tahu kapan menjauh, kapan mendekat, gitu ya. Supaya kita terlepas dari kutuk. Nah, sekarang saudara, di dalam kita ada dua fungsi yang sangat powerful, imamat yang rajani. Dan itu kita dapat dengan satu pengurapan. Perjanjian Lama bilang diurapi dengan darah, lalu di atas darah dibubuhi minyak. Ada di bagian lain kita nggak usah buka, dibubuhi minyak. Jadi ada redemption, lalu ada Roh Kudus itu terlibat. Ya. Itu disebut urapan. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam perjanjian baru ada sekitar 400 lebih kata-kata Kristus. Kristus itu kita terjemahkan langsung artinya adalah yang diurapi atau urapan. Jadi ada dua fungsi. Kadang-kadang dia berfungsi sebagai yang diurapi, atau kadang-kadang dia berarti urapan. Imam dan raja adalah yang diurapi. Tapi kuasa yang keluar dari perkataan mereka, dari eksekusi mereka disebut urapan. Itu dua-duanya harus berfungsi. Roma 8 ayat 2. Kita buka Roma 8 ayat 2. Saya coba baca dalam bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa Indonesianya kurang menggigit gitu ya. Bahasa Indonesia bilang, roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dari Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Bahasa Inggrisnya, the law of spirit of life in Christ. Jadi hukum kehidupan di dalam Christ Jesus, ada dua ya. Di dalam urapan dan yang diurapi. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara nggak bingung sini, ada dua objek. Christ adalah urapan, Jesus adalah yang diurapi. Ya, kalau saya pindahkan ke kita semua, kita adalah orang yang diurapi, tapi kuasa pengurapannya ditunggu oleh dunia, oleh orang sakit, oleh apapun. Pengurapan ini dahsyat ya. Jadi di hukum roh dan kehidupan di dalam urapan dari seorang yang diurapi, Christ Jesus, itu dikatakan membuat aku bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Oke ya, paham ya? Jadi pengurapan, orang yang diurapi harus berjalan dalam pengurapan. Kita harus dan bisa berjalan dalam pengurapan. Perkataan kita bisa menyembuhkan orang, perkataan kita kepada hidup kita bisa merubah hidup kita, perkataan kita bisa membuat kita tidak berkekurangan, tergantung apa yang mau kita katakan. Makanya dikatakan mati hidup ada di mulut. Dengan kata lain, mati hidup anak orang-orang perjanjian baru tergantung mau dimanifestasikan atau tidak pengurapan. Karena kita pindah ke Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan Allah ada padaku, sehingga Yesus dikatakan adalah orang yang diurapi. Oleh sebab ia telah mengurapi aku, perhatikan, pertama, untuk menyampaikan kabar baik, to preach the gospel. Waktu kita mengkhotbahkan kabar baik, itulah urapan atau hukum roh dan kehidupan. To preach the gospel atau menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang terkena hukum dosa dan hukum maut. Dosa membuat seseorang jadi miskin. Waktu Adam dan Hawa jatuh, membuat mereka miskin. Tapi ada pak orang berdosa kaya-kaya aja. Makanya Mazmur 37 bilang jangan cemburu dengan orang fasik yang kelihatan hidupnya enak-enak. Lupakan dulu itu ya. Kita fokus kepada pengurapan. Kemudian, dan ia mengutus aku untuk memberitakan, to proclaim bahasa Inggrisnya, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan ini adalah orang-orang ditawan oleh penyakitnya, ditawan oleh pola pikir yang sama. Orang yang ditawan adalah orang yang terkena hukum dosa dan hukum maut. Maka hukum roh dan kehidupan mengkhotbahkan. Ya. Kemudian, memberitakan penglihatan atau to recover. Penglihatan bagi orang-orang buta. Seorang yang diurapi bisa mengucapkan sesuatu sehingga mata orang terbuka. Oh itu maksudnya ya.
Bahkan orang yang buta secara fisik juga bisa melihat. Tapi yang paling penting adalah, waktu kita bicara, orang bisa melihat, oh itu maksud kebenaran firman Tuhan. Itu namanya pengurapan yang bermanifestasi. Kemudian untuk membebaskan orang-orang tertindas, ya, jadi orang-orang yang tertekan hidupnya, punya masalah, perkataan seorang yang diurapi akan membebaskan itu. Termasuk kalau kita punya perasaan tertekan diri sendiri, maka perkataan kita bisa membebaskan diri kita. Kemudian terakhir memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi selalu dari ayat ini kita lihat bahwa hukum roh dan kehidupan selalu mengatasi hukum dosa dan hukum maut. Kapan itu terjadi? Kalau pengurapan itu yang ada dalam kita, yang 1 Yohanes 2 ayat 27 katakan tinggal tetap, itu tidak dipendam, saudara. Tidak dibiarkan, tapi diucapkan. Itu sebabnya kita tidak bisa jauh dari firman. Karena pekerjaan seorang yang diurapi akan melahirkan pengurapan hanya dengan firman. Tanpa firman tidak bisa. Efesus 3 ayat 17 katakan Kristus atau pengurapan tinggal di dalam kamu oleh iman. Gitu kan? Efesus 3 ayat 17. Iman datang oleh firman. Kembali lagi ke firman. Kitab Keluaran katakan, kalau engkau baik-baik mendengar suaraku, maka engkau menjadi harta kesayanganku, engkau akan menjadi imam-imam yang rajani. Itu powerful. Ya, ayat terakhir kita buka. Pengertian terakhir, bukan ayat terakhir, pengertian terakhir. Yesaya pasal 10, ayat 27. Ayat 24 dulu saya baca. Yesaya pasal 10, ayat 24 saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, jangan takut terhadap Asyur. Jadi ini bicara kepada umat di Sion. Ini nubuatan untuk kita perjanjian baru. Ayat 27. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Coba switch ke King James, ada kata yang dihilangkan dari versi King James. Ya. It shall come to pass in that day. Ya, in that day, di dalam kitab Lukas, Yesus katakan waktu dia baca firman, pertama kali dia khotbah katakan, today, hari ini, ayat ini tergenapi di dalam mereka yang mendengar. Jadi ini merujuk kepada peristiwa kedatangan Tuhan. Kemudian ada bagian terakhir. And his yoke from your neck, from thy neck, and the yoke shall be destroyed. Perhatikan kalimat terakhir ini yang hilang dalam bahasa Indonesia. Because of the anointing. Memang kita diurapi, saudara. Tapi sudahkah pengurapan itu menghancurkan kuk kita? Rasa tertekan, sakit penyakit, segala masalah. Kalau belum, jangan khawatir. Firman yang kita ucapkan bisa melakukan. Koneksinya tuh di firman. Antara pengurapan yang kita punya yang tinggal tetap, itu koneksinya di firman yang kita ucapkan dan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, untuk membuktikan bahwa ayat ini bicara tentang Kristus, kita lari ke bawah terus sampai ke Yesaya pasal 11, ayat 1. Ya. Yesaya pasal 11, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh hikmat. Ini pengurapan yang sama. Roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ya, ayat 3, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya hidup kita ini, Bapak-Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa pengurapan itu sudah membuat kita menjadi imamat yang rajani, dan pengurapan itu fungsinya melunturkan semua kuk, sakit penyakit, kemiskinan yang ada dalam kita, sehingga Tuhan bisa berkata, sampai masa tuamu pun aku yang gendong kamu, bukan gajimu yang gendong kamu. Sampai masa tua. Bukan warisanmu yang menggendong, aku yang menggendong. Aku yang menjaga kamu, aku yang memelihara kamu. Dan satu lagi, pemeliharaan atau tinggalnya aku di dalam kamu membuat kita berhikmat, kita punya understanding dari iman, kita bisa menasehati, kita punya keperkasaan, dan kita punya pengenalan yang semakin dalam, dan takut akan Tuhan tinggal di dalam kamu. Ini tugas kita semua, saudara. Makanya dikatakan tadi dibilangkan pasal 6, haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan nama Tuhan dengan cara memberitakan berkat kasih karunia. Tujuannya itu, saudara. Kalau kita berhasil, bukan hanya saya dan para pengurus, tapi kita semua jemaat berhasil saling melakukan ini, nanti tumbuhnya, fondasi kita ini lebih kuat, saudara.
Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita mau bikin rencana apapun, nggak ada yang bisa. Karena yang melakukan adalah pengurapan di dalam Bapak Ibu Saudara semua. Bersama para pengurus. Apa aja kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ini lebih dahsyat daripada saya misalnya dan para pengurus ingin membuat satu jemaat yang kami pemimpinnya, jemaat kami layani. Ada masalah sedikit, tinggal diutus pendeta mana yang datang ke rumah ini, pendeta mana yang ke sini. Itu yang terjadi sekarang seperti itu, saudara. Padahal desain gereja nggak seperti itu. Desain gereja adalah kita semua menjadi imamat yang rajani, yang aktif, yang punya power. Anak-anak kecil bisa berdoa untuk sakit penyakit orang tuanya. Orang tua bisa berdoa untuk sakit penyakit sesamanya. Itu desain gereja. Makanya gereja penetapan atau fokus gereja adalah perubahan pola pikir. Renewing mind. Waktu pikiran kita dirubah, pengurapan bekerja, yang pertama dilakukan apa? Kuk luntur. Yoke luntur because of the anointing. Kemudian perkataan kita yang sesuai dengan firman. Harus sesuai dengan firman ya. Karena sekali lagi saya ingatkan, banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang paling senior pun gagal mentranslate pengalaman rohaninya kepada perkataan firman Tuhan. Padahal yang sesungguhnya firman Tuhan katakan, karena urapan yang ada dalam kita, semua kutuk hancur lebur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.